Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pancadria di sini akan mencoba menjelaskan mengenai salah satu contoh program dari implementasi bioinformatika dengan machine learning. Nah, di sini saya menggunakan salah satu artikel atau notebook dari Kaggle ya, dengan penulis Valencia dengan judul Classifying DNA Sequences Markov Models KNN SVM. Di sini bahasa pemrograman yang digunakan adalah Python ya. Kita langsung saja lihat pembahasannya. Nah, pada classifying DNA sequence di sini tuh pembuat notebook ini ingin mengeksplor dunia bioinformatika dengan menggunakan beberapa algoritma seperti Markov Models, K-nearest neighbor atau KNN, support vector machines SVM, dan juga beberapa algoritma klasifikasi umum lainnya gitu ya, yang digunakan untuk mengklasifikasikan DNA sequences dari E. coli, atau kalau dulu tuh seingat saya bakteri ya, E. coli itu nama bakteri. Nah, proyek ini tuh menggunakan dataset dari UCI Machine Learning Repository dengan 106 DNA sequences gitu ya. Kita langsung saja. Di sini tahap pertama itu adalah mengimport dataset atau tahap persiapannya gitulah ya. Di sini pembuat juga menggunakan beberapa library Python, yaitu pertama sys, numpy, sklearn, dan pandas. Setahu saya sys itu digunakan untuk interaksi dengan sistem gitu ya, menggunakan Python. Numpy itu digunakan untuk perhitungan tingkat tinggi. sklearn itu digunakan untuk menyediakan gitu ya algoritma machine learning yang akan digunakan di proyek ini. Dan terakhir pandas itu digunakan untuk manipulasi data gitu. Nah, di sini yang pertama itu si pembuat menuliskan gitu ya, make sure all the correct libraries are installed, dan pastikan juga modul itu sesuai ya dengan versinya yang ada di sini untuk yang ingin mencobanya. Lanjut, di sini proses importing datasetnya gitu ya. Di sini bisa terlihat ya URI-nya atau URL-nya. Nah, si dataset ini tuh diambil gitu ya dari sumbernya gitu. Dibaca menggunakan pandas gitu ya. File CSV-nya, file datasetnya. Kemudian di sini coba di print baris pertamanya aja gitu ya, buat ya lihat contohnya gitu ya. Contohnya tuh seperti ini, itu datasetnya tuh. Nah, kedua ini tahap preprocessing gitu ya, atau mempersiapkan dataset itu nanti untuk dimasukkan ke algoritma machine learning-nya gitu ya. Nah, di sini dikasih tahu juga datanya itu belum usable gitu ya, belum bisa digunakan. Sehingga ya kita atau si pembuat ini tuh perlu memprosesnya terlebih dahulu gitu untuk melakukan training atau pelatihan kepada algoritma yang nantinya digunakan itu ya. Di sini pembuat ini menggunakan pandas data frame gitu ya, yang di custom. Nah, di sini pembuat itu membuat data frame custom untuk datasetnya itu. Nah, di sini juga masih proses pembuatan data frame customnya itu ya. Generate list of DNA sequences, loop through sequences and split into individual nucleotides atau nukleotida ya kalau di bahasa Indonesia itu kalau nggak salah. Ini tuh kayak serangkaian apa ya namanya tuh, kalau dalam dunia biologi tuh kayak proteinnya gitu ya, ya atau nukleotidanya gitu ya. Nah, ini juga masih diproses gitu ya, datasetnya dimasukin ke dalam data frame atau diubah ke dalam bentuk data frame menggunakan library yang ada gitu ya.
Nah, di sini transpose juga, row jadi column, column jadi row gitu. Dan kalau di sini diambil 5 awalnya aja dulu gitu ya. Nah, terus biar lebih jelasnya juga, si last column atau kolom terakhir dari data frame-nya itu dinamain class gitu. Sini ya. Nah, semuanya udah kelihatan bagus katanya, looks good. Nah, sekarang dia mulai nih analisis dari dataset yang tadi udah kita ambil gitu ya. Kira-kira tuh mana gitu, the most suitable algorithms, algoritma yang paling cocok tuh untuk data ini tuh apa gitu. Kita lihat dulu statistik datanya menggunakan df describe function dari library apa tadi, df tuh df tuh bukan dari library ya, tapi data frame-nya gitu ya, yang tadi udah diolah sedemikian rupa itu. Dilihat statistiknya nih, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian ternyata data tersebut tuh belum cukup gitu ya, informasinya tuh belum cukup, sehingga harus diolah lagi gitu. Kemudian ini diolah lagi, dilihat gitu ya value count dari masing-masing sequence-nya. Nah, sudah terlihat seperti ini hasilnya. Ternyata katanya masih kurang juga gitu ya, karena machine learning itu tergantung pada jenis data numerik gitu ya, bukan string. Kalau ini masih bentuknya tuh string gitu. Jadi diolah lagi datanya, dibuat jadi numerik dengan menggunakan library pandas tadi ya, pd.getDummies ini. Sini nih. Nah, hasilnya seperti ini kurang lebih, sekumpulan angka gitu ya. Nah, untuk simplifikasi katanya kolom yang terakhir itu kelasnya tuh jadiin satu aja, karena di sini kan ada 2 nih. Tuh, kelas positif dan kelas negatif ini jadiin satu aja, itu ilangin 1 gitu. Jadi ini dihilangin 1. Kemudian di sini pembuat notebook atau artikel ini tuh ngebagi gitu datanya untuk data training, sebagian lagi untuk data testing. Proporsinya tuh di sini data testnya tuh 0,25 atau seperempatnya gitu ya. 25%-nya untuk tes dan 75%-nya untuk training gitu. Nah, setelah itu langsung masuk ke tahap ketiga, yaitu training dan testing algoritma klasifikasi. Nah, di sini tuh si pembuatnya itu melakukan training dan testing gitu ya, yang dimulai dengan cara mendeploy atau menggunakan beberapa algoritma klasifikasi yang berbeda gitu ya. Nanti di terakhir itu buat di compare gitu, dibandingkan dan dibedakan mana nih kira-kira algoritma yang paling oke buat classifying DNA sequences ini gitu, secara umum gitu ya, karena ini datasetnya juga cukup terbatas gitu ya. Nah, di sini mulailah diproses gitu ya, dipanggil beberapa algoritma dari library sklearn kayak KNN, ada Gaussian, ada RDF, RBF, dan lain sebagainya itu ya. Ini lumayan banyak juga. Nih nama-namanya tuh: nearest neighbors, Gaussian process, decision tree, random forest, neural net, ada boost, naive Bayes, SVM linear, SVM RBF, dan SVM sigmoid. Nah, di sini tuh dihitung gitu ya, di training dan dites nih kira-kira algoritma mana yang cukup bagus gitu ya, akurasinya dan lain sebagainya gitu.
kita bisa lihat di sini gitu ya, ada result sama names-nya. Masing-masing dimasukin gitu ya, data-data yang tadi buat training di sini ya. Jadi masing-masing itu dilihat gitu, apakah udah oke atau belum gitu kan. Kemudian di sini juga menggunakan model validasi silang gitu ya. Bisa dilihat di sini nih. Ada cross validation score gitu. Jadi evaluasi itu dilakukan gitu secara silang dan mengukur performa model pada data yang diuji gitu ya. Dan berikut adalah hasil-hasilnya gitu ya. Nearest neighbors ternyata cukup lumayan ya ininya, 0,8 gitu. Presisinya bagus, lumayan. Ya. Di sini kita bisa lihat ya hasil akurasinya gitu ya. Ini 0,777 ya, masih kurang oke ternyata. Nah, yang Gaussian proses 0,88 ya udah lebih baik lah ya. Yang decision tree ini 0,77. Terus random forest 0,70. Dan neural net ini di 0,92. Wah, ini lumayan bagus ya. Akurasinya cukup tinggi, ini di 0,85. Nah, if bias di 0,92 lumayan besar. SVM linear sampai 0,96. Kayaknya ini salah satu yang paling bagus ya. Ini SVM RBF, RBF, dan juga SVM sigmoid. Berarti kalau dari data yang ditampilkan itu berarti ya yang paling baik tuh SVM linear ya. Tingkat akurasinya itu 0,96, jadi lumayan tinggi gitu. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.